Misi Vapornya mau lewat numpang sharing, tolong diajarin dibantu ya dibantu. Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing setelah 25 hari make Pulse Ayo versi 2 ya. Kalau kesahnya apa aja dari hari pertama sampai hari ke-25. Jadi saya hitung, device ini tuh datang tanggal 29 Desember ya. Kalau saya hitung pas hari ini 25 hari nih, 23 Januari. Jadi saya mau coba share nih, karena si imut ini ternyata membawa beberapa kendala. Oke. Tadinya saya mau bikin video itu 7 hari pakai Pulse tanpa dilap, karena kan yang paling teman-teman takutin itu kan bocor ya, leaking di RPA nya. Tapi saya nggak tahan nggak tahan lihat waktu itu sih belum leaking ya. Jadi langsung saja mungkin di hari kedua saya pakai. Hari pertama, hari kedua itu kayak gini videonya, dia ada kondensasi kayak gini. Tadinya saya pengen nggak lap untuk membuktikan seberapa aman ini sampai dilap, jadi netes ke bawahnya itu aman apa enggak. Tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya kurang aman, jadi akhirnya saya lap dan saya nggak bikin akumulasi videonya selama 7 hari. Mungkin saya juga kurang konsisten ya teman-teman ya. Dan semakin kesini leakingnya semakin menjadi ya. Jadi kayak di video ini nih, penyakit kalau habis diisi agak penuh aja nih kayak gini nih, keluar dari bawah nih. Kayaknya dari sela-sela antara tank dengan base nya. Sayang banget, kayaknya harus ganti tank deh. Nah itu tuh terjadi karena ini loh teman-teman, yang agak saya sayangkan. Sebenarnya RPA nya tuh bagus ya. Jadi yang disayangkan itu dia sering leaking dari sisi ini dari sisi ini nih, dari sambungan gap antara base nya sama tanknya. Dan ini sampai saya udah ganti o-ringnya itu udah saya ganti, dia masih terjadi keluar dari situ. Dan kenapa? Karena ini loh, material dia itu kayak plastik, jadi ini lentur tuh ya kan, lentur, makanya dia suka kedorong. Dan saya nggak tahu nih, tapi ini kan udah nggak mungkin keliru ya masangnya ya. Dia sisi ini itu lebih mepet ke tanknya daripada yang sisi satunya. Kalau ini kan masih ada gap nih, di sini masih ada gap. Nah kalau yang di sini, yang sisi sini udah nggak ada gap. Jadi kadang dia entah panas entah apa, dia ininya agak memuai, dia jadi bocor tuh, lentur banget tuh. Beda sama punya B80. Kalau B80 tuh kan hampir kayak kaca ya barangnya. Jadi itu yang bikin leaking. Dan kalau leaking itu cukup serem ya, kayak yang di video saya. Memang agak ngeri sih tuh. Kan tebel kan. Ke baterai nggak ya, kita lihat tuh, ke baterai nggak ya, coba kita lihat nih. Karena langsung ketahuan ini belum nyampe baterai situ, masih aman, masih di atas, karena langsung ketahuan tadi. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati kalau sering dicek. Itu minusnya teman-teman dari sisi RBA nya. Kalau dari sisi device nya sih so far saya suka ya. Selain dari fisiknya, tampilannya itu saya suka.
Cuman itu teman-teman harus rajin bersih-bersih lah. Kalau rajin bersih-bersih sambil rajin ngeliatin, cek dari sisi kaca luar itu udah ada leaking atau belum. Dan leakingnya itu cukup bahaya karena bisa sampai kemarin sempet dia masuk ke dalam sini, tapi langsung saya lapin, masih aman device-nya sampai sekarang. Nah, minus lagi ini, magnetnya sudah lepas. Ketinggalan di sini. Ini magnetnya udah lepas. Jadi ini magnetnya lepas di sini. Walhasil ini jadi agak kurang rata, tapi ya masih aman sih, masih rapat. Terus yang belakang ini juga udah lepas. Yang satunya ya juga udah lepas dan dia tertinggal di sini. Bisa geser, kadang ini bisa lari sampai ke baterai. Itu kalau soal rasa sih oke lah ya, saya masih suka. Cuman ini tank sih pasti saya ganti nih, harus saya ganti tanknya. Kalau pakai ini terus agak repot tanknya. RBA nya tetap saya pakai karena saya suka RBA nya, tapi RBA nya sih enak, asli RBA nya enak. Makanya kayaknya saya mau beliin tank aja supaya tetap bisa pakai RBA ini, karena suka banget sama RBA nya sih. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman. Kalau kesah menggunakan Pulse V2 selama 25 hari terakhir. Tapi ini buat harian sih, sampai Zion saya nganggur. Terus terang nih, saya pakai harian ini sama P80, Zionnya jadi nganggur. Zionnya istirahat, mau di Lego aja ya buat beli RBA. Oke, itu dulu. Seperti biasa teman-teman yang punya saran silahkan ditulis di komen. Terima kasih udah mampir, terima kasih yang udah ngasih saran. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.